kayak prajurit kerajaan lengkap dengan tongkatnya, datang dari arah dinding lalu berlari melayang dan menembus dinding ujung kamar. Sontak Amran langsung ngacir terbirit-birit keluar kamar dan memilih menginap di rumah tante saya yang cuma beda RT. Ada juga teman kakak saya yang tiba-tiba kesurupan setan wanita dan tertawa cekikikan. Saat pergantian tahun 2015 lalu, keponakan saya juga ngeliat ada tante baju putih masuk menembus dari depan kamar masuk ke kamar saya. Saat itu kakak, istrinya, ketiga anaknya dan teman-teman kakak saya lagi bakar-bakar jagung di halaman. Waktu ponakan saya bilang gitu, semuanya pada ngacir masuk ke kamar tengah. Saya saat itu lagi kerja, jadi waktu saya pulang langsung diceritain kakak gitu sama istri kakak saya. Ya nggak tahu ya, itu si mbak yang nangkring di pohon pisang depan rumah saya atau mbak yang akan saya ceritakan ini. Masih konon katanya ya, yang tinggal di rumah ini dulunya juga ada seorang wanita. Nggak tahu saya ceritanya dia udah berkeluarga atau gimana. Mungkin karena ada masalah gitu atau frustasi, saya juga nggak ngerti. Dia akhirnya bunuh diri dengan cara gantung diri di kamar tengah. Mungkin juga yang saya lihat dulu mbak baju putih melayang di ruang tamu adalah dia juga. Wallahu alam. Malam itu listrik padam di kampung saya. Posisinya saya lagi di ruang tengah sama mama berdua doang. Kedua kakak saya lainnya masih warawiri di kampung sebelah. Di ruang tengah, tepatnya ruang makan, ada lemari jati lama peninggalan nenek saya yang dihibahkan ke mama saya. Itu lemarinya pakai kaca, jadi biasa untuk naruh makanan. Waktu itu saya ngerasa kelaparan banget. Lagi gelap-gelapan gitu, penerangan hanya lilin doang. Waktu saya mau ambil makanan di dalam lemari itu, saya melihat penampakan almarhum kakak pertama saya yang terpantul di kaca lemari tersebut. Sontak saya terdiam, namun penampakan itu hanya sekilas dan langsung menghilang. Kejadian lainnya juga sama, kebetulan lagi mati lampu. Saya lagi berdua dengan mama di kamar tengah. Kebetulan dipan kayu itu tepat berada di belakang pintu masuk. Penerangannya juga hanya lilin doang dan kami berdua menghabiskan malam itu sebelum mengantuk dengan bercerita. Tiba-tiba muncul sosok almarhum papa saya. Jelas banget di tengah penerangan yang seadanya, penampakannya sama persis kayak papa saya. Rambut ikal, baju hitam, tangan panjang yang digulung sampai otot lengan atas, celana hitam. Namun sayang, penampakan itu hanya sekilas dan saya langsung cerita sama mama. "Ma, tadi barusan ada papa masuk ke dalam kamar." "Serius kamu, Dek? Di mana?" "Itu di dekat pintu pakai baju serba hitam." "Terus di mana sekarang?" "Ngilang." Ponakan saya yang saya ceritakan sebelumnya yang mata batinnya ditutup juga kayaknya sering melihat papa saya. Apalagi tiap saya nanya, "Di mana opanya?" "Dek, di mana opa Tok?" "Tuh di atas," sambil nunjuk ke atas langit-langit kamar saya. Langsung saja saya terdiam dan ngerasa ngeri. Namun karena terbiasa dengan jawaban dia seperti itu, jadi saya nggak takut-takut amat. Dari dua saudaranya, dia emang kayaknya yang nurunin bisa ngelihat penampakan deh. Saya juga pernah melihat sosok berbaju putih yang berdiri tepat di belakang mama saya. Saat itu mama saya lagi menjahit di ruang tengah. Sosok putih tersebut sekilas tingginya, ya kayak almarhum papa saya juga sih. Itu saya ngelihat waktu saya masuk rumah dari pintu depan dan langsung ngelihat itu penampakan. Untungnya cuma beberapa detik doang. Lalu saya langsung ceritain lagi sama mama. "Mah, barusan ada yang ngeliatin mama ngejahit loh." "Ngeliatin? Siapa, Dek? Di mana?" "Baju putih di belakang mama persis. Ya nggak tahu siapa, hantu kali." Kalau dari awal saya cerita tentang kisah horor yang saya alami selama tinggal di rumah ini, kali ini saya akan cerita tentang keluarga dan teman-teman saya yang juga mengalami hal serupa dengan kisah berbeda-beda.
Sebelumnya saya sudah cerita kalau kakak dan teman kakak saya juga pernah diusilin sama penghuni rumah. Tadi sore, saya ngobrol sama mama dan istri kakak di depan rumah. Saya ngebahas tentang pohon pisang yang ada di depan kamar saya. "Mah, pohon pisang di depan kamar saya itu kok nggak pernah ditebang?" "Ditebang kok, tapi ada tunasnya yang baru. Jadi hidup lagi pohon yang baru. Lagian itu pohon pisang lagi berbuah." "Tebang aja lah mah, di situ ada penunggunya. Banyak yang udah ngeliat. Bahkan saya juga ngeliat anak kecil dari luar kamar. Takutnya itu juga anaknya." "Ya memang ada penghuninya. Tuh buah pisangnya." "Bukan cuma saya saja yang diusilin. Teman-teman saya juga. Ada yang ngeliat langsung waktu bertamu di teras. Ada juga lagi duduk di teras lalu dilempar pakai batu." "Ya udah, biarin aja." Ternyata mama juga pernah merasakan keusilan penghuni di rumah. Padahal saya kira mama yang paling gak mungkin diusilin. Selain mama rajin beribadah, saya gak pernah dengar cerita kalau mama pernah ngelihat penampakan di rumah ini. Waktu itu mama sendirian di rumah, gak ada siapa-siapa. Mama lagi berada di ruang tengah sambil menonton, kadang juga menjahit. Lalu tiba-tiba ada yang memanggil mama. Mama." Suara perempuan memanggil mama saya. Mama kira saya udah pulang, karena biasanya saya sering manggil mama kalau udah masuk rumah, menandakan kalau saya udah pulang, padahal kelaparan. Sampai sekitar 1 jam berlalu gak ada kegiatan apapun yang menandakan kalau saya ada di rumah. Biasanya saya masuk dari pintu samping kamar kakak saya. Karena penasaran, mama lalu beranjak ke dapur untuk mengecek. Ternyata tidak ada siapa-siapa, hanya mama sendirian di rumah. Teman-teman saya pun demikian. Saat Fitri, teman saya datang ke rumah duduk menunggu saya pulang saat malam hari. Duduknya di teras rumah. Di samping rumah saya ada pohon pisang dan pohon sukun yang menjulang tinggi. Lalu tiba-tiba ada yang melemparkan sesuatu di atas atap rumah saya. Fitri yang juga indigo langsung merinding. Sebenarnya dia nggak ngelihat penampakan, tapi dia merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia langsung SMS saya agar cepat pulang. "Mbak, cepat pulang dong. Ini diusilin penunggu rumah mbak di teras." "Lah, kan ada mama, ketok aja pintunya." "Kayaknya mama nggak denger deh. Aku ketok dari tadi nggak nyaut." "Ketok lagi aja pintunya, atau ketok dari jendela depan. Biasanya mama di ruang tengah lagi nonton, gak kedengeran kali." Lalu Fitri langsung bergegas mengetok jendela rumah dan akhirnya dibukakan pintu sama mama. Dia lalu masuk ke kamar saya dan mendengarkan musik untuk menghilangkan ketakutannya. Kalau baca cerita saya sebelumnya, ada teman saya namanya Harry. Dia juga pernah melihat penampakan juga di pohon pisang depan kamar saya. Setelah saya, Hari dan Agus mengobrol di teras rumah, saya lalu menunjukkan sesuatu ke dia. Karena dia lebih kuat penglihatan tidak kasat matanya, jadi saya nunjukin ada sesuatu yang aneh di atas pohon sukun. Coba sini dulu deh. Itu tuh, di tengah pohon sukun ada kayak cahaya warna oranye. Ngelihat nggak kamu?" "Nggak ada. Yang saya lihat malah itu tuh, di pohon pisang depan kamar kamu. Ada sosok berbaju putih. Dari tadi di sana terus nunjukin diri." Kalau kalian pernah main petak umpet, pasti masa kecil kalian sungguh menyenangkan. Begitu juga dengan saya. Di sini permainan petak umpet disebut dengan tungkupan. Ya, saya nggak perlu jelasin gimana permainan ini. Namanya saja beda, tapi permainannya tetap sama. Sama-sama sumputan. Bahasa Palembangnya bersembunyi. Waktu SD saya sering main petak umpet sama teman-teman di dekat rumah. Biasanya yang jaga itu di depan rumah saya, di pagar bata rumah tetangga. Biasanya kami main sore dan menjelang maghrib. Kami usaikan permainan dan pulang ke rumah masing-masing. Saya gambarin dulu ya, pagar bata rumah saya. Kontur tanah di rumah saya ke tempat tetangga itu menanjak. Jadi pagar rumah saya juga dibuat menanjak ke atas, ngikutin kontur tanahnya. Di sebelah pagar rumah saya ada lorong kecil.
Kebetulan pagar bata rumah saya itu ada lubang-lubang kecilnya. Ya, pagar bata model rumah lama lah. Kalau orang lewat lorong kecil di samping pagar rumah saya, paling setinggi lubang-lubang kecil itu, gak sampai melewati tingginya pagar, meskipun orang dewasa. Ada satu cerita horor yang saya alami waktu main petak umpet sama teman-teman. Selepas asar kami main petak umpet, jadi teman saya kebagian yang jaga. Saya memilih sembunyi di balik kursi keramik teras rumah saya. Posisi saya saat itu menghadap ke depan rumah, ke pagar bata rumah saya. Jaraknya sekitar 6 langkah kaki. Waktu saya sembunyi, tiba-tiba dari balik pagar rumah saya, tepat di depan saya, ada sosok wanita. Wajahnya gak terlalu jelas, tapi dia berambut hitam panjang. Cuma kelihatan badan atas sama kepalanya saja sambil ngeliatin saya.